Bulan September di tahun 2020 berawal dengan niat dan tujuan yang sama. Sekelompok pengelana memulai sebuah perjalanan menyusuri daerah di Indonesia. Meski akhirnya teman seperjalanan satu persatu memilih arah pulang, langkah yang sudah dijejakkan harus diteruskan. Semua teman-teman, sebelum mulai pendakian, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, biar diberi keselamatan. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Apa nih? Apa dah? Mari kuy. Mari kita kuy. Bekasi menjadi titik nol bagi kami, di mana semua perjalanan, semua ide, dan semua persiapan berawal di titik ini. Sepeda motor melesat kencang dari Bekasi menuju kota Bogor. Ini kali kedua kami menyambangi Gunung Gede. Jika tahun lalu melewati jalur Cibodas, kali ini kami mencoba jalur Gunung Putri. Di base camp Kang Adnan, kami beristirahat sejenak, menunggu esok pagi, lalu memulai pendakian. Semoga tidak ada kendala di jalur pendakian. Pukul 9, kami bergegas packing carrier dan menukarkan SIM-Maxi ke petugas yang berjarak tak jauh dari base camp. Cuacanya cerah, semoga saja tetap seperti ini. Setelah semua beres, kami memulai pendakian. Semua teman-teman, sebelum mulai pendakian, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, biar diberi keselamatan. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Apa nih? Apa dah? Mari kuy. Mari kita kuy. Trek berdebu menyambut di pintu rimba. Untungnya, tak lama berjalan, kami langsung menemukan mata air. Satu-satunya mata air di jalur pendakian. Karena mata air selanjutnya baru akan ada ketika kita sampai di alun-alun Surya Kencana. Tak berlama-lama, kami melanjutkan perjalanan. Oh ya, tim kami terdiri dari 6 orang, yaitu Heru, Rindi, Didis, ada juga Irsan yang membawa persediaan 1 karung kopi, dan ada saya yang dari tadi sibuk merekam, dan 1 orang wanita yang akan menjadi rekan saya di jalur pendakian maupun pelaminan.
Melewati pos bayangan, kami lanjut berjalan, memijak batu dan akar untuk sampai ke pos 1. Beberapa puluh menit berjalan, kami tiba di pos 1. Melakukan pendakian di hari weekday sangatlah menyenangkan. Pendakian menjadi hikmat karena hanya ada beberapa pendaki. Tidak perlu berdesak-desakan ketika melakukan pendaftaran, apalagi harus terganggu dengan diskotik dadakan yang viral beberapa minggu lalu. Kopi apa Des? Pulau Bulan. Liyong. Pulau. Panjang berarti. Setelah memasak kopi dan beristirahat, kami lanjut berjalan. Langkah pelan terus kami nikmati. Berjalan beriringan menembus belantara rimba. Sampai di pos 2, kami memilih spot istirahat yang kebetulan agak ke atas sedikit untuk berfoto dan kembali membuat kopi. Sejauh ini pendakian masih aman. Sampai saya tersadar ketika hendak membuka tas, jas hujan saya tertinggal di base camp. Walaupun langit nampak cerah, berjaga-jaga itu perlu kan? Seberes itu, kami bergegas melanjutkan perjalanan. Langit tiba-tiba mendung, nampaknya tertutup kabut. Ya kabut, semoga saja. Karena terlalu asik di jalur pendakian, kami sampai lupa pos selanjutnya masih jauh di atas sana. Gimana Pak? Capek. Masih jauh nggak sini? Jauh. Sambil sesekali menengadah berharap hujan tidak turun, saya mempercepat langkah untuk sampai ke pos 3, di mana setiap pos terdapat saung untuk berlindung jika hujan benar-benar turun. Akhirnya kami sampai di pos 3. Kabut kian memudar. Namun hari mulai sore, dan kami masih jauh dari alun-alun Surya Kencana. Sedari awal kita sepakat untuk mendirikan tenda di sana.
karena sumber air baru akan ada di sana. Selain itu, kita tidak membutuhkan waktu banyak untuk sampai ke puncak jika mendirikan tenda di sana. Sayup-sayup terdengar suara pendaki di balik tanjakan. Saya yakin itu pos 4. Kami segera bergegas dan sejenak beristirahat di sana. Pemilik warung di pos 4 memberitahu kalau perjalanan ke alun-alun Surya Kencana masih 1,5 jam dari sini. Tentu saja ini membuat kami bingung antara mendirikan tenda di sini atau lanjut berjalan. Karena hari mulai gelap dan kondisi kian lelah. Akhirnya kami memutuskan untuk lanjut berjalan, menembus gelapnya hutan. Lama berjalan kami tiba di alun-alun Surya Kencana dan langsung mendirikan tenda serta memasak, beristirahat dan mempersiapkan tubuh untuk puncak esok pagi. Namun, kami kesiangan. Matahari pagi sudah menyingsing tinggi di angkasa. Padang sabana terhampar indah di depan kami. Namun ketika kami bersiap-siap, Didis mendadak tak enak badan dan tak sanggup melanjutkan perjalanan menuju puncak. Akhirnya, saya memutuskan untuk menemani Didis sekaligus berjaga-jaga jika kondisinya bertambah parah. 4 orang lainnya melanjutkan ke puncak, sekaligus mengambil persediaan air untuk turun nanti. 1, 2, 3. Parkir kuy. Mari kita kuy. Hei, hati-hati ya. Dadah. Dalam hidup ini, kita sering sekali menghormati orang-orang yang posisinya lebih tinggi dari kita. Tapi, betapa jarangnya kita menghormati orang-orang yang berada di bawah kita. Menghormati adik kita, staf dan bawahan di kantor kita, pembantu di rumah kita, dan lain-lain. Padahal, keberadaan orang-orang ini termasuk penting. Anehnya, ketika berada di gunung, sifat angkuh tersebut menghilang begitu saja. Kita belajar untuk tidak menjadi egois, untuk tidak saling meninggalkan, untuk tetap seirama dalam melangkah, karena seorang kawan pernah berkata, untuk mendaki bersama bukanlah energi yang sangat kita perlukan, melainkan sinergi. Salam lestari.